Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Tetap semangat, kita maju bersama, berjuang sukses bersama. Kegiatan UMKM yang bergerak di bidang UMKM kreatif. Kami di Jepang dari Dis Factory bersama tim. Kami punya tim namanya Kami Bersatu Community. Kreasi anak muda Indonesia bersatu yang akan menjadi penggerak daripada Dis Factory ini untuk membangun market Jepang, global dan Nusantara untuk masa depan market UMKM. Oleh karena itu, tahun 2024 terakhir kita fokus untuk meningkatkan daripada komponen-komponen yang kita perlukan untuk take-off di 2025 ini. Alhamdulillah memang belum sempurna, tapi sudah bisa kita banggakan untuk go global market untuk UMKM Indonesia. Dan alhamdulillah tim Kami Bersatu Community ini, yaitu kreasi Indonesia Bersatu, ada yang di Osaka, ada yang di Makassar, ada yang di Bandung. Dan insya Allah nanti tim Kami Bersatu Community ini akan menjadi penggerak dan membangun jaringan, di mana UMKM kreatif ini yang gabung dalam reality Kami Bersatu Community di bawah naungan Dis Factory. Insya Allah di situ akan kita bangun perwakilan Kami Bersatu Community untuk memberdayakan daripada SDM dan SDA tempat untuk memastikan semua produk hasil karya kreatif yang kualitas standar Japan Quality. Kenapa kita mengambil parameter standar Japan Quality? Karena Jepang ini nomor 1 dunia ya pada kualitas, dan Jepang ini dilirik oleh seluruh negara. Dan alhamdulillah kita di Jepang ini orang Indonesia di generasi milenial dan Gen Z itu ada sekitar 120.000 orang sampai 140.000 orang. Belum lagi pariwisata. Indonesia mendominasi. Dan menariknya Jepang ini menargetkan wisata muslim. Makanya di Jepang ini kita dimudahkan untuk membangun masjid, musola, bahkan mereka siapin. Bahkan orang Jepang ini, anak muda Jepang belajar untuk bisnis syariah. Bagaimana caranya supaya muslim yang datang ke negaranya ini merasa nyaman. Nah, inilah yang menjadi PR besar kita. Bagaimana kita menjawab daripada upaya orang Jepang ini yang ke Jepang ini menyediakan fasilitas untuk orang muslim. Nah, ini berarti dalam artian mereka melihat kita ada target market di situ ya. Karena dengan banyaknya wisata muslim masuk, otomatis industri Jepang ini akan memiliki market. Nah, di situ kita timbang baliknya ya. Dan kita sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia ini, kita harus menjadi pelayan. Dan makanya itu Dis Factory ini menggandeng industri Jepang dengan UMKM untuk kolaborasi bersama-sama go global market. Insya Allah di Jepang ini market untuk halal itu sangat besar ya. Nah, yang selama ini kita konsumsi di sana itu produk dari Thailand, Filipina, Vietnam, dan Australia. Nah, ini aja sekarang itu yang mendominasi Vietnam ya, menjamu toko-tokonya. Nah, di sini Indonesia sangat jarang sekali ya. Jadi makanya dari 25 ini, bagaimana UMKM ini kita bisa memulai proses untuk membranding di Jepang. Karena di 2025 ini bulan April sampai Oktober akan ada Osaka Expo di Osaka. Kebetulan produk kita udah masuk ke toko, dan ada salah satu toko yang memang direkturnya juga tim sukses Osaka Expo. Dapat bocoran itu sekitar 350.000 orang yang kan hadir di Osaka Expo itu dari berbagai negara. Itu kan 6 bulan ya, euforia daripada Osaka Expo ini. Kalau memang sepakat, mungkin pegiat UMKM dari komunitas Berlin mungkin yang bisa mewakili, kita bisa membuat sebuah event festival kuliner Nusantara, bisa dijadikan namanya halal kuliner. Nah, halal kuliner ini identik dengan halal, dan di situ bisa kita bangun strategi dakwah euforianya. Tahun lalu Idul Fitri aja di Masjid Istiqlal Osaka, kita di sana merayakan Idul Fitri sekitar 7.000 orang yang datang, sekitar 7 kloter ya. Dan diperkirakan tahun ini akan sampai 10.000. Nah, dan bahkan teman-teman di sana ingin adakan di luar, outdoor, mungkin di lapangan terbuka supaya lebih terasa euforianya. Nah, karena selama pengalaman ini di sana, selesai sholat Idul Fitri pulang
karena tidak ada fasilitas untuk buat ini kan, karena ya panitia di masjid tidak sanggup. Nah makanya Dirham ingin kalau memang ini kita ambil di luar. Jadi euforia daripada Osaka Expo dan juga dua event besar kita dalam Islam ya, Idul Adha dan Idul Fitri ini sangat potensi. Nah, disitulah kita bisa membangun ekonomi umat dan strategi dakwah. Ekonomi dan dakwah itu harus sejalan, tapi tidak boleh campur. Makanya kami bangun di sana ada namanya Japan Hijrah. Kita bangun Japan Hijrah untuk strategi dakwah, mencoba melakukan kedekatan lewat fashion, Islami, kemudian budaya dan kuliner. Nah, kuliner tentunya karena di Jepang itu anak-anak muda banyak masuk Islam. Tinggal bagaimana cara kita kalau dia sudah bersahadat, di sini PR besar kita ini, kita harus follow ini. Jangan sampai nanti sudah bersahadat tapi kesulitan untuk mendapatkan fasilitas yang layak untuk sebagai orang muslim di Jepang. Nah, inilah peluang semua ya. Di samping dakwah, di situ peluang market. Nah, kalau kita tidak bergerak di sini, negara-negara lain seperti yang Thailand, Filipina selama ini kita khususi produknya, itu akan ambil peluangnya. Nah, jadi makanya Dirham itu ingin di sana bagaimana cara kita ini 120.000 orang mendominasi milenial Gen Z, mayoritas muslim lebih sebagai perwakilan Indonesia ini sebagai pionir pergerakan ini ya. Kita baik di bidang religi maupun di bidang inovatif. Kita yang buat event baru kita rangkul mereka supaya UMKM ini terangkat. Nah, terus kemudian PR daripada UMKM kreatif harus betul-betul fokus mengasah daripada skillnya membuat produk betul-betul menggunakan standar Japan Quality, karena Japan Quality ini memang sudah mendominasi. Kalau udah masuk standar Japan Quality itu udah masuk bersama global gitu Pak ya. Nah makanya itu kami gunakan standar Japan Quality. Bukan berarti Indonesia tidak berkualitas, tapi karena nama belum ada. Jadi kalau sudah standar Japan Quality kita settingkan komunitas Jepang, insya Allah pelan-pelan UMKM ini akan naik namanya. Global akan melirik Indonesia. Nah disinilah kita peluang kita untuk bisa mempromosikan daripada 17.000 pulau ini ya. Insya Allah tidak kalah dengan Jepang ya. Nah, maka dari itu 2005 ini kami komitmen untuk take off, untuk membangun kolaborasi di bidang karya kreatif. Seperti itu Pak. Bersatu kita tetap